Yo, welcome. Oke, selamat datang ya teman-teman ya di podcast kami ya di Suara Pembangunan Himadev ya tentunya ya guys ya. Woo, aja. Tepuk tangan dulu. Oke, kali ini kita sedang berada di episode pertama ya guys ya, segmen pertama di podcast Himadev atau kita sebut dengan Suara Pembangunan ya teman-teman ya. Dan kali ini ya teman-teman ya, kita di episode pertama ini kedatangan tamu spesial ya. Wih, keren kali. Tapi belum, sebentar dulu ya, tamu spesial itu siapa. Jadi tamu spesialnya ini bener-bener suwangerek koyo apa ya, bisa semuanya. Dia bisa memimpin. Siapa lagi tuh kalau mau memimpin. Terus dia bisa ngalim yo gak sih, ngalim yo. Dia ngalim gak? Dia ngalim yo. Ngalim yo bener. Ngalim lah yo. Dia ngalim lah, dia terusnya ngalim. Terus juga wis ento gurung kena-kenane ya bikin kenane. Karu. Oh ya gurung karu. Oke. Oke, selamat datang Mas Firas. Oke. Selamat datang juga. Oke, Mas Firas. Oke, Mas gimana nih Mas Firas? Kabarnya nih gimana nih sekarang ini? Alhamdulillah kabarnya habis capek ya. Habis capek. Soalnya kemarin habis wisuda kebetulan. Jadi untuk sekarang sebenarnya juga masa-masa pemulihan. Masa pemulihan nih guys ya. Tapi ya tetap semangat. Tetap semangat teman-teman ya. Tetap semangat. Terus Mas Firas kemarin wisuda jadi apa, Mas? Saya sebagai apa, Mas? Pembantu sih. Kayak apa deh? Kayak apa, Mas? Sebagai pengikut sertaan aja sebagai panitia. Pengikut sertaan sebagai panitia ya teman-teman ya. Oke, monggo. Kayaknya nih Mas Firas, kita itu banyak yang belum kenal Mas Firas itu siapa, Mas? Oh iya. Iya, coba Mas Firas itu coba Mas kayak perkenalan dulu Mas, kayak Mas Firas itu mungkin dari nama panjang Mas Firas, terus juga wis ono gendane apa gurung, ngono kan. Terus juga yo misale koyo Mas Firas asli mana Mas, terus yo perkenalan dewi ngono Mas. Oke. Lah iya Mas. Ya apa Mas? Oke. Ya apa? Bagai rembulan. Sorry ada iku deh, apa pantune ngono. Ya apa. Kalem ya. Oke. Selamat siang teman-teman. Selamat datang. Teman-teman himpunan mahasiswa Development Studies ya teman-teman, dan mahasiswa studi pembangunan secara keseluruhan Mas. Jadi perkenalkan, namaku Muhammad Firas Daniel Amril Haq, biasa dipanggil Firas. Aku dari angkatan 2021 Devotion Mas yo. Devotion selalu. Devotion. Lanjut jadi, Mas. Dev 03 yang sekarang aku asalnya Surabaya. Asalnya Surabaya dan Surabaya asli Mas Nyel. Surabaya asli. Nyel lah. Nyel. Takon di Surabaya niku. Saya Rungkut Mas. Rungkut oke. Rungkut Penjaringan nomor 21. Jadi kalau itu Tangerangnya itu ada di belakangnya gacuannya Rungkut Mer sana. Jadi kalau semisal kalian semua ada di gacuan Rungkut, belakangnya belakangnya Mi itu adalah rumah saya. Burinemi deh. Sar Burinemi. Lah iya, iku bendino kan gacuan deh yo. Bendino kan gacuan awak Mas. Enggak sih. Oh, enggak. Mabuk saya. Mabuk wis. Oke, terus lanjut. Terus sekarang saya di semester 5 ya. Semester 5 Mas. Gimana Mas kuliahnya? Alhamdulillah, insya Allah lancar. Okay. Sejauh ini masih lancar dan masih tertangani lah. Betul sekali. Mas Firas di sini di Hima itu menjabat sebagai apa Mas? Saya alhamdulillah diamanai sama teman-teman mahasiswa studi pembangunan menjadi ketua himpunan mahasiswa Development Studies. Ketua himpunan Development Studies. Untuk periode 2023 periode 2023 ya Mas, 2023 rek. Gila enggak sih Mas Firas? Sekarang kita kedatangan tamu spesial dari ketua himpunan Development Studies ya. Bener-bener sekeren itu Mas Firas ya. Oke, tadi Mas Firas sudah menjelaskan. Mas, kalau boleh tahu Mas IG-nya apa dulu Mas? Siapa tahu ada yang kepo-kepo Mas nih. IG-nya apa dulu Mas? IG-nya ya Mas? Iya, IG-nya apa Mas? Kebetulan saya punya satu IG Mas? yang asli. Loh, emang IG-nya ono lur Mas dulu?
ono loro. Ono loro. Satunya buat yang serius-serius aja, satunya buat yang damping aja. Damping Mas. Iya. Apa itu damping? Bercanda-canda. Oh, bercanda-canda. Iya. Oke. Karena saya sungkan sama teman lama saya. Oh, Firas mempunyai secret story ya guys ya. Secret story benar-benar. Tapi untuk akun pertama saya namanya Firas.haki. Oh, Pakai gitu. pi. Terus Mas Firas ini kok bisa sampai di studi pembangunan itu ceritanya gimana Mas ceritanya dulu? Oh, berarti ini pengalaman maba Iya, saya. wow langsung pal bebrek wis langsung gini kita saksikan yo. Tapi jangan panjang-panjang Mas ya. Oh iya, oke. Gitu aja. Oke. Kameranya nggak cukup ya? Kamera nggak cukup Mas. Oke. Dulu kenapa kok aku memilih studi pembangunan? Yang pertama jujur aku dari MIPA. Oh, dari IPA Mas. Jurusan MIPA, Dari MIPA. matematika dan IPA. Keren. Yang dimana sekarang kan SP kan soshum ya. Jadi aku lintas jurusan dan aku bersamaan dengan itu sebenarnya juga aku ya keterima ke Malang ke UB. Oh, asli terima di UB Mas. Ya cuma nggak sama orang tua nggak Kaoleh. direstui ya. Oh, kaoleh Nggak wong tua. bisa ya udah. Iku asli masalah biasa ya Mas ya kalau kita tuh kadang milih jurusan tuh susah sama orang tua ya Mas ya. Betul. Akhirnya direkomen sama orang tua saya sama om saya itu buat ke SP ITS karena katanya SP enggak sih, katanya ITS itu yang berbadan hukum itu benar-benar lagi gencar-gencarnya untuk menyediakan wadah untuk negara. Negara Mas. Iya, jadi Indonesia itu sama ITS ya, setahu saya nih ya. Jadi SP itu ada karena kebutuhannya negara Indonesia. Yang dimana ngeri. negara Indonesia nggak tahu ya kebutuhannya lebih apa. Cuma katanya sih itu lebih ke arah pembangunan SDM yang ada di Indonesia. Makanya ada SP. Jadi kenapa kok saya memilih SP? Karena menurutku karena dulu aku juga ikut geografi ya. Pemintaannya ada geografi yang dimana kayaknya sih masih selinier sama geografi yang aku sukai gitu. Akhirnya aku masuk studi pembangunan dan ya alhamdulillah keterima dan alhamdulillah sampai sekarang juga insya Allah udah kerasan. Wes keren. Mantap. Oke guys ya, keren sekali dari perjalanan Mas Firas ini dari tadi menjelaskan dia tempat tinggal di Rungkut, terus umai nak burine mie. Iku bendina man gacoan ya. Wah, tidak Mas. Bendina man gacoan iku ya. Terus juga sekarang masih Mas Firas tuh sudah menjadi Kahima dari angkatan 2002 untuk angkatan 2022 2023 Mas. Kahimanya. Untuk periode 2003 2024 ya. Nah, oke. Sekarang kita masuk ada pertanyaan nih Mas. Ada pertanyaan. Langsung berat nih Mas yo. Wes. Silakan. Ya. Gini Mas ya. Lah ya, santai Mas. Santai. Tadi gini Mas. Mas Firas itu kan kayak ibaratkan udah sampai menuju ke ketua hima Mas. Ketua hima tuh jujur ya Mas yo. Iku wangel Mas. Nemen aku wangel. Angele yo apa yo kayak anjay lah ketua hima ngono kan Mas. Yo ibaratnya kayak dia itu ketua paling terkenal di himpunan, di departemen, di prodi manapun dan paling sibuk ibaratkan ya kalau di departemen gitu lah ya Mas ya kasarannya. Nah terus perjalanannya Mas Firas ini sehingga menjadi Kahima itu bagaimana Mas? Kok bisa menjadi Kahima itu? Kayak gimana itu Mas awal mulanya? Oke. Wah pertanyaannya aduh. Rada titik gini rada titik apa. Kok bisa aku jadi Kahima ya? Mungkin ini ya lebih ke kalau untuk saat ini ya pikiranku mungkin lebih karena emang udah waktunya yang pertama. Udah waktunya. Karena ketika aku pikir-pikir lagi dengan kondisi studi pembangunan dan kondisi himpunan Ormawa yang ada di SP itu juga perlu regenerasi itu yang pertama. Dan kenapa kok aku mendedikasikan diri untuk maju karena karena aku dapat dukungan sama teman-temanku terutama yang satu angkatan 21.
Aku dapat dukungan dari mereka dan juga bersama Cici ya. Cici. Bersama Cici juga. Oh, Cici, itu Cici. juga dapat dukungan dari teman-teman juga yang pada akhirnya karena tonggak estafet dari apa ya kepengurusan himpunan itu kan emang harus ke atas ke bawah ya. Betul, Maksudnya betul. harus ada yang Meneruskan, Mas. Meneruskan, betul sekali, meneruskan. harus ada yang meneruskan dan meneruskan nih maksudnya ini ya karena himpunan mahasiswa atau mungkin ormawa yang ada di tingkat departemen itu adalah sebagai wadah ya. Betul. Wadah buat pelaksanaan beberapa kegiatan kemahasiswaan. Entah itu buat mahasiswanya sendiri atau mungkin buat departemen atau mungkin buat luar departemen kita gitu. Jadi kalau semisal dari atas itu udah selesai ya udah waktunya kita. Dan pada akhirnya kita juga aku sama Cici itu dapat dukungan dari teman-teman ya juga dibantu untuk pemberkasan dan lain-lain yang pada akhirnya juga aku sama Cici sampai di tahap seperti ini gitu. Oke. Berarti itu tadi Mas Firas menceritakan bagaimana Mas Firas itu menjadi ketua hima itu seperti apa, itu dapat dorongan dari teman-teman juga ya Mas ya. Wow, angkatan dari 21 ya teman-teman ya. Mas Firas dapat dorongan dari teman-teman dan akhirnya Mas Firas pun menjadi kahima periode 2023-2024. 2023-2024. Oke, Mas. Untuk kedepannya Mas Firas memang menjadi ketua hima lagi atau tidak nih Mas? Waduh. Aduh. Ya Mas. Oke, untuk pertanyaan gitu. Rada rajut itu ya, rada rajut itu. Tapi memang gitu ya. Coba Oke. kita kulik semuanya kahima periode saat ini ya teman-teman ya. Bagaimana ini Mas? Oke. Aku akan jawab boleh. sesuai dengan apa ya kondisi yang sekarang. Oh iya boleh. Jadi kita kan hidup di ITS nih. Oh ITS. Berarti kita punya ITS, kita punya kuasa Mas? Enggak juga. Kita juga. Kita di ITS kita dapat ilmu. Oke. Tapi buat gue enggak gitu. Tapi buat gue enggak. Oh, buat gue enggak. Terus Lalu ya. Yolah. Oh iya, oke lanjut. Lanjut. Waduh, saya main yang giring apa. Terus tadi pertanyaan apa ya? Mas Firas bisa lanjut jadi ketua hima atau enggak? Oh ya. Oke, pertama kita hidup di ITS. Iya, Mas. Yang dimana just info teman-teman, aku jadi kahima itu menjadi kahima termuda kedua. Mas. Setelah Himatekdok. Himatekdok dari mana Mas? Himatekdok tuh ini, yang FKK itu, yang kedokteran teknologi kedokteran. Oh, teknologi kedokteran. Teknologi kedokterannya ITS, itu kan masih baru, di angkatan 2022. Itu ada mereka jadi kahima itu di angkatan 2022. Sedangkan aku jadi kahima di angkatan 2021. Nah, yang dimana budayanya yang ada di ITS sebenarnya untuk yang menjadi kahima atau mungkin orang yang menjadi top manajemen di Ormawa ya, khususnya di himpunan departemen, itu adalah di tahun ketiga. Harusnya budayanya yang di ITS kebanyakan yang ada di ITS, hampir semuanya. Berarti ITS itu memiliki budaya-budaya yang banyak ya Mas ya. Kemarin kita wisuda itu juga ada banyak dari arak-arakan ya Mas ya. Dari arak-arakan. Arak-arakan itu termasuk budaya Mas. Arak-arakan termasuk budaya yang ada di ITS. Oh, termasuk budaya yang ada di ITS. Oke, monggo lanjut Mas. Oke. Karena budaya tadi 3 tahunan itu tadi, maka yang dimana aku sendiri menjadi kahima di tahun kedua, maka aku sendiri juga merasa wah ini kok tahun kedua gitu. Kok aku paling muda di sini ketika ada forum presidium. Keren. Maka aku paling muda gitu. Wih, sebutan dulu bro. Ketua hima paling muda se-ITS Mas, se-ITS. Untuk sekarang untuk sekarang. Tapi sebelum prodi teknologi kedokteran Mas udah jadi hima, ketua hima. Belum, kan aku bulan Maret kemarin. Oh, bulan Maret kemarin. Kalau tidak salah Himatekdok itu kapan ya? Aku kurang tahu sekali. Oh, kurang tahu. Oke. Lanjut. Untuk menjadi kahima di tahun kedua sebenarnya juga dan gini sih, apabila ditanyain aku bakal menjabat lagi untuk memperbaiki periodisasi yang ada di himpunan bersamaan dengan yang ada di ITS. Kalau untuk saat ini dengan kondisi kita studi pembangunan nih, mahasiswa studi pembangunan yang
sebenarnya juga kita masih membutuhkan karir path yang lebih matang lagi. Boleh, Gitu. boleh. Kalau aku nggak lanjut Enggak lanjut Mas. Iya. Kenapa Mas alasannya Mas? karena ya itu tadi kita masih membutuhkan yang namanya itu karir path. Semuanya pasti membutuhkan. Cuma menurutku kalau semisal kita yang jurusan baru ini melaksanakan di tahun ketiga, takutku dan forecasting aja itu bakalan apa ya, di akhir nanti bakalan kesulitan gitu. Walaupun ini juga nggak menjamin bakalan karir pathku nanti bakalan bagus atau enggak. Betul, gitu. betul. Cuma hal ini, periodisasi yang seperti ini, yang seperti kita sekarang, Yo. itu dapat memiliki peluang yang lebih besar dibandingkan ketika kita apa ya, mengikuti periodisasi yang ada di ITS gitu. Oke, Jadi jawabanku ya cukuplah 1 periode. Cukuplah 1 periode dari Mas Firas ya. Oke Mas. Oke. Tapi Mas kalau mau tanya Mas ya, kalau jadi Kahima tuh ya Mas ya, apalagi nanti untuk periode selanjutnya nih Mas. Nah, Himadev kan kita memerlukan sebuah pemimpin Mas. Sebuah pemimpin yang benar-benar bisa memimpin anggotanya Mas. Nah, menurut dari sudut pandang Mas Firas, koyo pemimpin sing wapi iku koyo apa Mas? Menurut sampean? Ya Bu, maksudnya koyo pandangan sampean koyo wah, kudu iku ngene, pemimpin iku kudu entah opo iso mengayomi, opo iso kerja sama bareng, opo iso ono fun fact ya apa piye ngono Mas. Oke, karena sebenarnya juga aku ini ya apa, mungkin aku akan bakalan banyak pendapat gitu ya terkait pemimpin yang ideal itu seperti apa. Cuman kalau menurutku sendiri, pandanganku sendiri, sejauh ini pemimpin yang baik itu adalah orang yang menjadi pelayan. Atau kalau dulu aku dapat apa ya, bukan masukan, ilmu dari guruku itu pemimpin itu melayani rakyat. Melayani rakyatnya. Mau nggak mau dia itu harus melayani. Oke. Jadi sebisa mungkin pemimpin itu bukan harus sih, mau nggak mau mereka itu akan mengeluarkan energi, mengeluarkan pikiran, meluangkan waktu Iya. yang lebih dibandingkan rakyatnya. Oke. Tuh. Nah, untuk secara operasionalnya atau mungkin strateginya yang seperti apa, itu juga tergantung pemimpinnya gitu. Jadi apakah nanti kinerjanya baik atau enggak itu tergantung sama pemimpinnya. Cuman kalau semisal pemimpin itu udah punya pola pikir yang dimana aku hidup sebagai pemimpin yang dimana aku ada di atasnya, bukan di atasnya sih, yang dimana aku hidup bersama orang-orang yang membutuhkan pemimpin, yang membutuhkan kegiatan yang sekiranya dibutuhkan sama mereka. Oke. Seperti itu. Oke. Jadi menurutku pemimpin yang ideal itu yang bisa ngawulo. Mas. Ngawulo. Apa iku ngawulo Mas? Ngawulo itu bahasa Jawa ya, kawulo. Kawulo. Kawulo kan apa ya? Kawulo Gusti Ingma itu apa ya? Gusti Ingma. Gini. Iki maksudnya iki apa ya? Apa kayak kita berserah diri. Bukan berserah diri. Ya itu ada pelayan. Kayak Ngawulo itu kayak pelayan. filsafat gitu Rek. Iya. Terus. Kita itu ngawulo. Ke Gusti teman-teman kita, ke mahasiswa yang lain gitu. Terus. Untuk yang di HMD ya. Jadi gitu sih. Itu satu poin yang menurutku aku pegang untuk saat ini. Walaupun memang ada bentukan kepemimpinan, leadership itu bentuk-bentuknya itu seperti apa, dan ternyata kepemimpinan yang sebagai pelayan itu ada memang. Oh ada Mas? Memang ada. Ada yang bossy, ada yang manajemen, ada yang pelayan itu tadi. Itu ada. Berarti memang ada tipe-tipe pemimpin ya Mas yo? Iya, ada Tipe-tipe pemimpinnya dewe-dewe ya Mas yo? sendiri-sendiri. Oke, Dan lanjut. itu juga untuk yang ideal yang mana terserah, tergantung strategi sama operasionalnya mereka itu seperti apa. Oke. Keren dari perjalanan Mas Firas menceritakan dari kepemimpinan itu seperti apa, terus perjalanan Mas Firas dari nol sampai menjadi Kahima, dari Mas Firas bingung memilih jurusan, akhirnya di studi bangunan dan kini menjabat sebagai Kahima, dan Mas Firas kemarin sudah selesai nih Mas, apa LKMM atau apa itu Mas?
Oh, yang 1 bulan yang lalu. Iya, siapa itu, Mas? Itu LKMMTM. LKMM itu udah selesai Mas Dimas. Ya udah selesai Jadi tapi apa, Mas? tugasnya masih belum selesai. Oh, tugasnya belum selesai, Mas. Jadi apa? Jadi apa, Mas? Apa? Jadi apa, Mas? Atau jadi peserta. Jadi peserta. Jadi peserta. Tapi sudah belum selesai kalau tugasnya masih. Kalau tugasnya belum selesai, jadi masih belum inilah bisa dikatakan sebagai alumni atau mungkin sebagai Alumni. itu masih belum, masih Wih, sebagai keren, peserta keren, untuk saat keren, ini. keren. Oke, Sekarang oke, di keren, bulan September ya. September. Oke, keren. Tepuk tangan dulu, guys. Tepuk tangan dulu. Keren sekali. Rek kahimane rek ngene guys, disemangati ngene. Terus Mas, kemarin itu arah-arahan Mas ya. Lah, arah-arahan iku kan arah-arah iku nggo motor yang greng-greng itu Mas. Lho, iku suwanger-suware Mas. Iya. Nah, terus persiapannya itu gimana Mas? Mas tahu nggak atau mungkin persiapan dari Mas pasang bendera atau gimana tuh perjalanannya kayak misal kita tidur di mana atau gimana Mas gitu? Oh, ini berarti masuk ke Lah ya. anu ya, project base. Project Base. Oke, ketuanya siapa Mas iki ketuanya? Ketuanya itu Mas Akmal. Mas Akmal ketuanya. Mas Akmal. Jangan lupa Mas Akmal. Mas Akmal. Switch. Mas Akmal. Switch. Oke, Mas Akmal, jangan lupa ya Mas Akmal. Jangan lupa Mas Akmal. Nah, ini akan di roasting atau mungkin dipuji-puji oleh Mas Firas ya. Oke, gimana Mas ini untuk perjalanan event dari wisuda kemarin nih Mas? Monggo. Mas. Untuk perjalanan event yang ada di wisuda, kalau menurutku nih ya, yang pertama aku paling apresiasi banget sama teman-teman Dagri yang pasti ya. Akmal, ada Aura, Valdi, ada Alvindra, Aldania. Akmal, Aura, Valdi. Ya, Akmal, Aura, Valdi, Aldania. Iku Paldi apa ya Mas Paldi? Paldi sebagai OWAS. Ini kalau kemarin pas wisuda koordinator perkap. Woi, koordinator perkap rep Paldi. Pal. Kok lapo pal koordinator perkap pal. terus. Untuk persiapannya sebenarnya itu dari awal ini udah kita rencanain sih bahwasanya untuk kabinet kita itu bakalan ada project base-nya itu wisuda 128. Nah, tapi untuk persiapan yang mulai masuk ke operasional nih itu sekitar kalau nggak salah itu cuman 1 bulan ya atau 3 minggu ya. Aku cukup lupa, tapi nggak sampai 3 bulan itu nggak sampai. Cuma karena wisuda itu juga perlu yang namanya tuh koordinasi ke atas, bottom up. Jadi kita perlu tahu nih birokrasi itu seperti apa, dari BEM fakultas itu seperti apa, BEM ITS itu seperti apa. Itu kita perlu ke sana. Jadi itu namanya apa Mas? Jaras atau apa Mas? Termasuk Jaras bukan? Kalau itu sebenarnya bukan Jaras sih, tapi lebih ke alur koordinasi aja sih Mas. Oke Alur Mas. koordinasi ke atas. Dan untuk wisuda kemarin kan Akmal ya sebagai ketua pelaksana, yang dimana ketua pelaksananya tuh ya Mas Akmal tuh sampai Mas? Sampai apa ya, pikirannya itu kemana-mana ya. Sampai katanya teman-teman sampai stres dan lain-lain. Sampai stres ya, sampai stres. Tapi masih aman lah, masih tertangani lah si Akmal ini dengan adanya bantuannya teman-teman juga. Oke. Kemarin tuh juga wisudanya itu cukup karena wisuda perdana yang dimana itu ada banyak wisuda ya. Di 127 kan cuma Mas Alfian ya satu aja. 128 rame Mas. 128 rame, ada 43 wisudawan yang diarak. Dan ini perdana buat Himadev gitu. Dan juga perdana juga kita jaga bendera di Geraha. Di Geraha Mas? Di jalannya Geraha itu. Dan alhamdulillah lancar juga karena ada beberapa teman-teman yang antusias banget untuk jaga bendera di malam hari itu tadi. Dan sampai arak-arakan itu juga dikonsep sedemikian rupa, walaupun mungkin ada beberapa pihak yang mungkin secara operasionalnya mungkin masih kurang atau mungkin masih banyak yang perlu dibenahi, ada yang perlu diubah dan lain-lain. Itu kalau menurutku itu emang hal yang sewajarnya, hal yang paling wajar karena evaluasi dan monitoring itu cukup perlu dilakukan oleh untuk project base. Semisal tidak ada Monef, itu ya bagaimana bisa berkembang gitu. Dan itu juga menyesuaikan sama kebutuhan yang ada di dalamnya. Gitu sih. Untuk wisudawan keren wes pokoknya karena ya aku senang lah teman-teman bisa antusias. Yang terkadang itu aku mikir gini. Oh, Mas.
ya istilahnya kayak teman-teman yang di podcast inilah ya. Podcast ini atau mungkin pas wisuda kemarin atau mungkin project-project yang lain itu terkadang itu aku mikir gini. Arek-arek iki kok sangar ya. Sangar kan? Iya, Sangar ya apa ya bagi? Sangarnya gini. Maksudku mereka itu hidup di himpunan, hidup di departemen, hidup sebagai pelaksana penyelenggara ya sebuah kegiatan tanpa dibayar. Dan mereka itu benar-benar sangat bertanggung jawab kalau menurutku. Sangat bertanggung jawab. Nah, dan di sini sangarnya apa? Yaitu tadi sangat bertanggung jawab. Yang kedua, mereka itu benar-benar mencurahkan ini kepada itu, gitu. Mencurahkan ini kepada itu. Iya. Oh, Sangat totalitas. sangat totalitas. Sangat Mas. totalitas. Boleh, Dan boleh. Lanjut. terkadang itu aku juga heran sama teman-teman. Woi, suang arek Terus terus. isok gini. Isok ngene. Isok gini. Padahal aku sendiri juga gak bisa. Oh, gitu. Dan ya kalau semisal emang Keren. itu adalah hal-hal yang baik dan positif, itu juga bukan hanya aku saja sebagai Kahima ya, tapi juga pasti ada teman-teman yang ada di sekitarku yang membantu hal itu. Dan itu juga sebagai apa ya, mereka itu sebagai penyelenggara itu menurutku udah bagus lah. Bagus, Mas. Bagus. Wih, keren. Tepuk tangan sih, Bro. Keren, Bro. Dari Mas Firas ini dia menceritakan bagaimana kemarin itu wisuda kita sampai begadangan, Mas. Sampai begadang berapa hari itu, Mas? 2 hari kita begadang atau 1 hari, Mas? Waduh, tergantung orang-orangnya. Tergantung orang-orangnya, teman-teman. Dan ya kemarin kita sampai arah-arahan persiapan dari panggung, persiapan dari benderanya ya Mas ya, persiapan dari pemasangan bendera dimanapun itu, terus kita juga sampai mengordinir dari anak-anaknya, gila itu persiapan yang sangat sulit ya Mas ya Mas ya. Iya. Betul sekali, apalagi koordinator perkapnya ya Mas ya, siapa Mas pendorongnya Mas? Paldi. Jolali Pal, kendaanmu. Apa? Hah? Apa? Oke, kalem. Oke, sip. Paldi, Pal. Pal. Ojo gendaan. Ya apa sih? Ayolah, Pal. Info kane, info WG, Pal. Saya aku minum sih, Mas Firas. Saya minum dulu. Jangan lupa kita harus selalu minum. Mas Firas monggo diunjuk, Mas Firas. Oh iya. Mas Firas monggo diunjuk. Mas Firas monggo diunjuk. Dulu kasih. Kasih Mas Firas, kasihan. Kesana. Iya Mas. Oh ayo, enggak apa-apa. Enggak Mas. Minum dulu Mas. Waduh, Minum dulu. Iya, Rek. Jadi sungker, Rek. Oke, itu dari ITS Main Mas ya. Oke, kita fokus ITS Main, Rek, sponsor, Rek. ITS Main kalau boleh masuk sponsor enggak apa-apa ya, masuk aja di Medco Himadev. Oke. Dan ini disponsori oleh Nutribus ya, walaupun belum resmi tapi insya Allah resmi. Oke. Jadi Mas Firas ini memang perjalanannya luar biasa. Jadi dari Kahima terus juga menjadi bagian dari anggota wisuda. Dia juga memimpin dari berbagai sektor, linie dan juga dari berbagai pasukan ya. Tapi di samping itu Mas Firas juga mengapresiasi dari teman-temannya dan dia berjuang entah dari Mas Akmal, ada Mas Paldi, ada Mas Udin, ada Mas Faiz di sana dan juga ada dari teman-teman garda terdepan ya dari arah-arah wisuda 128 Mas. 128. Wih, keren sekali Mas kemarin itu ya. Mas Firas. Jadi gimana nih Mas Firas? Mas Firas apakah capek atau tidak nih Mas menjadi sebuah ketua Hima, jadi Kahima itu Mas? Kalau boleh tahu nih Mas. Untuk capek ya. Sebenarnya kalau jujur pasti capek ya. Capek ya Mas ya. Pasti capek. Capek Mas. Dimana aku juga manusia Ya, sama Mas. seperti kalian. Betul dan, Mas. kalau capek pasti capek. Cuman terkadang tuh juga aku mikir nih. Aku sebagai Kahima. Itu kadang tuh kayak ternyata jalanku seperti ini pun aku nggak apa-apa gitu. Maksudnya masih hidup dengan normal. Masih bisa seneng, masih bisa merasakan apa yang ingin aku mau. Dan dulu itu aku termasuk mahasiswa yang maksudnya mahasiswa yang memikirkan aku sendiri gitu. Dan ternyata setelah aku sampai di sini itu
aku merasa bahwasanya ternyata hidup bersama atau mungkin hidup bersama teman-teman untuk mengurus sebuah sistem itu cukup seru dan menurutku juga bermanfaat. Mas. Bermanfaat. Betul, bermanfaat. Karena kan ini emang jalanku ya, yang dimana ketika kalian memiliki jalan pasti ada hal-hal yang hal-hal yang negatif atau mungkin hal-hal yang membuat kalian itu perah untuk patah semangat. Itu pasti ada. Dan untuk hal yang aku rasakan saat ini tuh aku merasa bersyukur karena aku bisa berjuang bersama teman-temanku dan bisa ada hal manfaat yang sekiranya tuh kalau sebenarnya aku nggak bisa jadi Kahima, aku nggak bisa dapat ini gitu. Oke. Menurutku ini cukup penting lah untuk kedepannya, apalagi ketika pasca kampus. Kalau menurutku itu cukup penting dan ya alhamdulillah sampai saat ini aku bersyukur lah telah diberikan konsepan hidup seperti ini. Wis, keren. Jeru Mas. Ya bahas ini ku jeru. Iya, jeru sih. Iku koyo kita apa kalian gak ngantuk teman-teman? Apa gak ngantuk? Is. Pak Is rek nakon rek dhek sebagai kameramen yo wis Pak Is. Jangan lupa Is. Open house. Terus Mas, ini Mas, apa studi bangunan itu kita kan termasuk jurusan baru ya Mas ya. Nah tadi menurut sampean itu tadi bilangnya kata SP itu sangat diperlukan di jurusan mendatang. Ibaratnya sangat kayak diperlukan ke Indonesia. Lapangan Indonesia Mas yo, Indonesia Mas. Tapi menurut sampean pendapatnya tentang apa jurusan studi bangunan itu gimana Mas? Oke, ini masuk ke departemen. Masuk ke departemen Mas. Studi pembangunan ya. Oke, mungkin ini juga menyelaraskan aja. Kalau ini adalah dari pendapat subjektif dari aku aja. Oke, ya. Mas. Okay. Mungkin ada beberapa pandangan juga dari teman-teman yang lain yang atau mungkin dari Mas Mbak yang lebih tua dan lebih memahami dengan studi pembangunan itu seperti apa. Untuk studi pembangunan ya, yang dimana sebenarnya pembangunan di sini itu yang dimaksud adalah pembangunan bukan secara fisik, bukan secara bukan seperti teknik sipil atau mungkin bukan seperti yang lain-lain gitu. Oke Mas. Tapi lebih mengarah pembangunan secara SDM, sumber daya manusianya. Sumber daya manusianya. Yang dimana sumber daya manusia itu dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor. Dapat dipengaruhi oleh beberapa hal. Mas. Beberapa hal. Oke. Mulai dari mungkin segi kebutuhan kesejahteraan atau ekonomi. Lalu yang kedua itu kayak politik atau mungkin kebijakan pemerintahnya. Atau mungkin bisa saja itu masuk ke arah teknologi. Yang dimana teknologi ini pasti sekarang tuh benar-benar mempengaruhi orang-orang ya. Bener sih Mas. Kayak podcast inilah. Iya Mas. Kayak podcast ini atau mungkin ChatGPT atau apa gitu-gitu. Itu pasti mempengaruhi yang lain gitu. Berarti kayak Mas. Linear kayak misalkan kita dari berbagai macam ilmu itu tergabung ke studi bangunan itu banyak banget ya Mas. Banyak banget. Jadi multidisiplin Mas. Multidisiplin kalau kata orang tuh. Kata orang multidisiplin gitu. Multidisiplin dan betul. Untuk hal yang seperti ini seperti kata Bu Yuni ya. Kayak itu Bu Yuni itu kita itu studi pembangunan adalah akademik harlot. Harlot. Oh, ngapunten Bu Yuni. Ngapunten. Ngapunten Bu. Akademik harlot ya Mas. Iya. Okay. Kita mempelajari hampir semua sisi atau mungkin segala segmen kita pelajari. Buat apa? Buat kita itu dapat mempelajari mereka SDM yang ada di sana. Gitu. Oh gitu. Oke. Dan ketika kita memberikan perkembangan SDM itu dapat melalui kebijakan, dapat melalui kesejahteraan mereka atau mungkin dapat melalui hal-hal yang mempengaruhi mereka juga. Itu harus kita pelajari untuk mengembangkan mereka gitu. Oke. Dan ya ini juga sebagai meluruskan pembangunan itu tidak hanya sebagai berorientasi pada ekonomi juga, tapi juga harus ada di
SDM-nya juga. SDM-nya Jadi juga, studi pembangunan itu lebih mengarah ke SDM kalau menurutku ya. Daripada ke ekonomi. Ada sih ekonomi juga kita pelajari, cuman kita gak hanya berorientasi pada itu aja. Gitu sih Mas. Oke, keren sekali ya pembahasan dari jurusan studi pembangunan ini dari Mas Firas ya. Dari multidisiplin, dari berbagai sektor ya Mas ya, dibutuhkan di belahan wilayah, belahan dunia sampai-sampai ya Mas ya. Bismillah, semoga jurusan studi pembangunan lulusannya bisa mencapai sampai ke belahan negara ya Mas ya. Amin. 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 Keren. Wuh. Si Mas. Rada pegel sih Mas. Iya, iki rada pegel iki, rada pegel. Ada sesi ice breaking. Ice breaking ya harusnya kira ice breaking iki ya apa iki? Ya apa ya? Harusnya ada ice breaking. Iya sih, harusnya ada ice breaking. Es-nya dihancurin. Loh, salah. Ya ngono rere iku jokes Kahima. Iya. Jokes Kahima ya teman-teman ya. Keren sekali. Terus Mas Firas Mas, ini Mas, apa? Kalau misalkan ya Mas, kita kan sekarang Mas Firas sudah menjabat kurang lebih berapa bulan ya Mas ya? Berapa bulan Mas berarti? Mungkin sekitar 5 atau 6 bulan. 5 sampai 6 bulan ya, itu memang agak lama dan juga sudah mencapai setengahnya ya Mas ya. Hampir setengah Nah, tahun. hampir setengahnya. Jadi mungkin harapan dari Mas Firas untuk Himadev ini seperti apa Mas nantinya Mas? Harapanku untuk Hima. Himadev yang dimana urusan ormawa ya, organisasi kemahasiswaan, yang dimana tuh pasti banyak lika-likunya teman-teman. Mulai satu Indonesia pasti memiliki masalah masing-masing. Betul Mas. Dan harapanku adalah Himadev atau mungkin Himpunan Mahasiswa Development Studies itu menjadi organisasi atau sistem yang memang diperlukan oleh orang-orang yang ada di dalamnya. Untuk lingkup ini berarti Departemen Studi Pembangunan, entah itu dari dosennya, entah itu dari tendiknya, entah itu dari mahasiswanya, itu harus mewadahi kebutuhan mereka semua. Oke Mas. Kebutuhan yang seperti apa? Bukan kebutuhan secara material, tapi kebutuhan yang secara apa sih kalian, kan ini kita kuliah nih. Betul. Kalian kuliah itu nyari apa emang? Apakah nyari ilmu? Atau nyari relasi atau mungkin nyari yang lain? Sebenarnya kuliah tuh kalau menurutku nyari relasi. Oh, menurut Mas Firas kuliah itu mencari relasi Mas. Mencari Betul, relasi. Dan ilmu itu pasti kita dapatkan. Ilmu kita pasti. Tapi hal yang menjadi poin penting adalah relasi teman-teman. Relasi teman-teman. Jadi ya. kalau menurutku himpunan ini adalah salah satu wadah yang dapat memberikan kalian dapat menjawab kebutuhan kalian gitu. Betul. Relasi, dan karena arah gerak kita itu ke arah keprofesian nih teman-teman, kalau kalian tahu. Jadi kita akan mengarah ke emang lulusannya SP itu jadi apa gitu. Harapanku emang benar-benar menjadi wadah yang seperti itu. Betul. Yang benar-benar segmentasi target pasar dari Himadev itu adalah ke fungsionarisnya dan ke mahasiswa target kita gitu. Oh gitu Mas. Gitu. Oke. Jadi ya, dan ya untuk sementara ini aku juga lagi kayak merancang sebuah gimana caranya biar Himadev itu menjadi agile organization ya. Karena mungkin apa itu? Mau apa? Agile? Iya. Serius. Jadi ini organisasi yang cekatan. Oh, organisasi cekatan Mas. Bahasa Indonesia nih. Bahasa Inggrisnya apa Mas? Agile. Bahasa Jepangnya apa Mas? Konnichiwa. Terus lanjut. Tapi mungkin ini di luar ada yang lebih paham ya. Coba aku memberikan pendapat aja. Pendapat sendiri ya Mas ya. Yang Pendapat sendiri. Yang bahwasanya ormawa yang ada di seluruh Indonesia, Betul. yang ada di perkuliahan itu masih membutuhkan beberapa pembenahan gitu. Entah pembenahannya itu dari top ke down atau bottom ke up. Yang dimana harapanku nih, aku pernah mendengar bahwasanya di ITS terutama itu sebenarnya ormawa itu bisa kita berikan benefit yang lebih gitu. Entah itu mulai dari uang atau SKS. Kenapa kok menurutku ini bisa aku sampaikan, karena biar kita sama-sama aware aja gitu. Oke. Semoga aja untuk kedepannya ini bisa terrealisasikan di ITS gitu. Amin. Dimana Advokasi Mas, advokasi publik. publik. Pal advokasi. Jadi
eh, selain benefit relasi, ilmu, pengalaman dan lain-lain yang ya template seperti itulah. Oke. Itu menurutku kita itu masih membutuhkan benefit yang lebih lagi. Oke. Yang dimana entah itu mulai dari fungsionaris himpunan atau mungkin BEM atau mungkin skala institut itu dapat dibayar sama pihak birokrasi gitu. Oke. Atau enggak kalau semisal itu masih kesulitan itu dapat melalui SKS yang dimana SKS itu ya mungkin satu kepengurusan akan mendapatkan 6 SKS, entah itu matkul apa itu terserah atas pilihan dari mahasiswanya itu. Dan semisal bisa dikonsep seperti itu memaksimalkan apa yang ada di kemahasiswaan apa yang ada di organisasi kemahasiswaan dengan perkuliahan menurutku dapat lebih maksimal lagi. Karena ketika kita menjalani sebuah pekerjaan yang dibagi-bagi Terus dan itu sama-sama pentingnya, kamu bertanggung jawab di situ semua. Itu pastikan salah satu harus bisa kita pilih. Benar Mas, setuju. Harus kita pilih. Setuju. Dan semisal kita memilih perkuliahan pasti teman-teman mengarahnya ke perkuliahan, ke akademiknya mereka. Gitu. Bukan ke non akademiknya. Benar. Nah, kebanyakan gitu ya Mas yo. Kebanyakan gitu. Akademiknya, betul. Nah, jadi kalau semisal kita memberikan benefit itu tadi, jadi akademiknya dapat bukan beban sih ya, cuma tanggung jawab moral mereka itu dapat berkurang. Mereka dapat lebih optimal ke arah non akademik atau mungkin ke arah kemahasiswaan atau ke organisasi kemahasiswaannya. Gitu. Nah, itu adalah salah satu opsi yang aku dengar atau mungkin salah satu opsi solusi yang aku dengar juga yang ada di sekarang ini di Indonesia. Betul sekali. Dan semoga itu terrealisasikan dan semoga kalian bisa merealisasikan itu. Oke, betul sekali teman, keren sekali. Itu benar. Jadi intinya itu lu punya akademik, lu punya kuasa Mas. Tapi buat gue enggak Mas. Pada orang bilang akademik apa gitu Mas. Mudeng gak Mas? Hah? Gak mudeng? Masa gak mudeng sih? Halo, serius. Sing tit itu loh. Oh ini gak ada ini. Apa? Hah? Ita, benar Ita. Mudeng Mas? Ya, sing ngono ae Mas. Wes, oke. Jadi kali ini ya episode pertama memang sangat agak serius dan juga obrolannya sangat menegangkan ya Mas ya, karena kita membahas dari Ormawa itu Ormawa Mas terus sih. Itu termasuk Ormawa kan? Ormawa, Himadev itu Ormawa. Terus juga kita membahas tentang Departemen Studi Pembangunan juga ya Mas ya, Departemen Studi Pembangunan. Arak-arakan kemarin itu seperti apa ya Mas ya, ramainya ya. Dan ya nanti lihat saja video after movie dari arah-arahan ya Mas ya. Yang masih belum. Aku tunggu. Mas Udin din. Mas Udin nanti video arah-arahannya ditunggu oleh Mas Firas ya. Terus juga dari tadi kita membahas tentang harapan dari Himadev, juga harapan untuk Departemen Studi Bangunan nanti sarjana itu diperlukannya itu seperti apa ya Mas ya. Betul sekali itu. Gila, kita sudah membahas panjang lebar dan sedemikian rupa dan sekarang kayaknya sudah hampir ke closing statement nih Mas. Closing statement, gila. Mungkin dari Mas Firas nih Mas, dari closing statement Mas Firas ingin mengucapkan apa kepada penonton-penonton yang di depan sini Mas? Yo walaupun penonton yang akhirnya ono Faiz, ono Udin, ono Fatih, Nandiana kono iku deh. Terus juga Mas Abid sebagai dari konseptornya. Monggo Mas Firas, dari gimana Mas Firas? Closing statementnya harapan buat Hima atau gimana? Yo sapa wae Mas, Hima gak apa-apa ya Hima. Apa ini harapan buat pendengar aja. Oh, harapan buat pendengar. Oke. Bagi teman-teman yang sekarang masih berjuang. Sarjin. Harapan sebagai perjuangan terus. Ya. Tetap perjuangkan apa yang kalian perjuangin. Perjuangkan. Sesuatu yang kalian perjuangin itu bukan hal yang buruk,
tapi itu adalah hal positif buat kalian dan semoga kalian mendapatkan manfaat itu dari semua. Wow, keren banget, terus keren. Kata-kata hari ini mas, kata-kata hari ini apa ya? Enggak sih, ini lebih ke himadefnya. Oh, ini lebih ke himadef malah. Himadef sama Lebih ke mahasiswa SP. himadef. Di mana kalian bisa mempelajari banyak hal, tetapi jangan sampai kalian meninggalkan hal-hal yang sekiranya itu kalian udah kalian lalui, yang harus kalian lalui gitu. Jadi semoga dari kepengurusanku sampai ke bawah kalian akan dapat menjadi lebih baik lagi dan dapat lebih mengarah ke kebutuhannya mahasiswa studi pembangunan gitu. Dan semoga untuk mahasiswa studi pembangunan yang lain kalian dapat lebih berminat lagi nih benefitnya dari menjadi sebuah fungsionaris itu seperti apa dan dapat manfaatnya lah intinya. Bermakna sekali yang disampaikan dari Mas Firas ya teman-teman ya. Jadi itu closing statement dari Mas Firas ya teman-teman ya. Dan mungkin harapan Mas untuk orang tua atau mungkin untuk dari diri sendiri Mas. Ya untuk orang tua saya. Ya mungkin untuk gak usah. Itu guyon aja Mas, guyon. Harapan untuk suara pembangunan Mas. Suara pembangunan. Salah. Saya kira suara pembangunan. Emang itu suara Surabaya. Itu Surabaya? Iya. Oh alah. Karo aku kudu Surabaya. Jadi harapannya sih dari suara pembangunan ini semoga dapat istiqomah yang pasti. Istiqomah dan punya kreasi Amin. yang lebih lagi dan dapat berkembang sampai kita memiliki konsepan yang benar-benar menjadi contoh untuk setelahnya gitu. Keren. Berat. Iya, terus berat tapi keren. Amin. Oke guys ya, jadi memang kita sudah tadi membahas dan mungkin waktunya kita memang akan closing statement ya Mas ya. Betul sekali dari Mas Firas ini sendiri, dia sudah bekerja dari Kahima untuk dari 6 bulan ya Mas ya. 6 bulan. Ya, 5 sampai 6 bulan dan sebentar lagi dari akhir periode Mas Firas setengah lagi dan saya ucapkan semangat ya Mas. Iya. Yes. Semangat juga untuk kalian yang yes. Oke. Mas ono kata-kata Mas. Foto. Ono kata-kata. Ada kata-kata. Foto. Kata-kata maksudnya Mas. Kata-kata. Kata-kata apa lagi nih Mas? Gak, ini tok aku Mas. Oh iya, mangga. Istirahat boleh Mas. Lelah boleh Mas. Oke. Boleh, aku lali ya, boleh. Capek boleh Mas. Iya. Nyerah jangan. Iya Mas. Iya bro. Hidup itu dibikin enjoy Mas. Stay your life. Mas deh. Kelas, oke, sekian dari Suara Pembangunan di episode kali ini dan jangan lupa kalian tetap tonton terus saksikan episode segmen terbaru dari Suara Pembangunan Medcominfo ya teman-teman ya. Mungkin sekian dari saya Maulana Bandi sebagai MC dari Mas Firas dan yang lainnya juga, dan Mas Firas di sini sebagai ketua hima dari angkatan 21 dan periode berapa Mas? 2023 2024 ya. Mungkin bisa saya hal dulu Mas. Dadah. Oke, Mas Firas. Oke, mungkin sekian dari saya. Terima kasih ya teman-teman sudah menonton dari awal dan akhir, dan maaf misalkan kita tadi agak ya membicarakan yang sensitif atau mungkin membicarakan yang sesuatu yang tidak harus dibicarakan, dan saya juga mohon maaf untuk kepada penonton misalkan ada kata-kata yang kurang pantas untuk dibicarakan. Sekian dari saya. Terima kasih. Dadah.